yaghfiru khifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berharga pagi hari ini Allah limpahkan berkah dan rahmat yang luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita pada salat subuh berjamaah dan juga majelis zikir kita pada pagi hari ini merupakan salah satu dari sekian banyak langkah-langkah kita untuk mensyukuri limpahan rahmat dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan bagaimana memulai jalan dakwah, bertahan di atasnya dan juga mewariskan semangat perjuangannya kepada generasi-generasi setelahnya, bahkan sampai kepada kita pada hari ini. Semoga kita semua istiqomah meneladani beliau hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, pada pagi hari singkat ini izinkan Ana untuk menyampaikan kultum singkat yang mana kultum ini bersumber untuk membedah buku karya Abbas As-Sisi yang judulnya Seni Menyentuh Hati. Kenapa Ana memilih tema ini untuk diangkat? Karena berasal dari keresahan dan kekhawatiran Ana pribadi melihat timeline berita kita, khususnya berita kriminal yang mungkin trending di media sosial kita akhir-akhir ini, yang mana usia para tersangka yang diumumkan oleh pihak kepolisian, pihak yang berwajib, rata-rata itu semakin muda. Usianya itu tidak lagi paruh baya atau usia dewasa. Bahkan semakin kesini kita lihat banyak pelaku-pelaku kejahatan dan kriminalitas itu adalah anak-anak kita, adik-adik kita, usia-usia remaja yang beranjak dewasa, bahkan ada yang belum dewasa. Kalau kita perhatikan ada peristiwa pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan mungkin kesusilaan. Untuk merespon hal seperti ini kita perlu memperhatikan dan juga lebih fokus bagaimana menjaga generasi muda kita. Maka dari itu Ana memilih tema bagaimana menyentuh hati karya Abbas As-Sisi. Ini ada sebuah buku bagaimana cara kita bisa mendekati, mendakwahi adik-adik kita, anak-anak muda kita. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang punya motif, punya karakter, punya prinsip, cara pandang yang sama sekali berbeda satu sama lainnya. Dan memang itu sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu, kata Allah melalui Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, dalam seorang manusia, dalam sebuah tubuh manusia itu ada satu bagian tubuh, segumpal daging, segumpal darah, yang kemudian kalau misalnya dia baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Dan bagian itu adalah hati. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang itu, karena di buku yang pernah ditulis bersama kawan-kawan yang lain, tulisannya Bangkitkan Hati Gerakan Indonesia, atau kita singkat itu Bahagia. Ini salah satu visi yang kita coba buat waktu itu dengan keresahan yang sama, bahwa untuk memperbaiki segala sesuatu hal, baik dalam skup yang paling kecil hingga yang paling besar, hal paling pertama yang harus kita bangkitkan itu hatinya dulu. Karena di situ ada tercantum bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga akan menentukan bagaimana sikap kita dengan ciptaannya. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas itu dimulai dari hati kita semua. Kemana arah kita ingin melangkah, kemudian bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita dimulai dari bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana yang baru saja kita saksikan, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam sebuah kota atau wilayah pasti ada yang namanya pembangkit listrik. Mumpung mati lampu tadi ya, agak relate ini pembahasannya. Jadi dalam sebuah kota itu ada pembangkit listrik, entah apa namanya, PLTU, PLTA, PLTD dan lain sebagainya. Dan di dalam sebuah perusahaan pembangkit listrik itu pasti ada pegawai, staf, karyawan atau siapapun manajemen yang bekerja di sana yang tugasnya itu siaga dan siap segala sesuatunya ketika terjadi sesuatu hal berkaitan dengan teknis atau non teknis terkait pembangkitan listrik tersebut. Bisa kita bayangkan kejadian yang kita alami akhir-akhir ini ketika listrik itu padam, apa yang terjadi? Perekonomian kita terganggu,
kemudian kewaspadaan kita meningkat, kewaswasan kita juga meningkat, dan lain sebagainya. Itulah gambaran bagaimana ketika di dalam hati kita itu pembangkitnya nggak nyala. Nah, tugas kita hari ini sebagai sesama muslim, sesama manusia, sebagai orang tua, sebagai sahabat, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya adalah menjadi seorang staf atau karyawan yang siap siaga tersebut untuk senantiasa menjaga pembangkit itu tetap handal, tetap bisa berfungsi sebagaimana utamanya dia sebagai penyuplai energi ke seluruh kota di dalam sebuah wilayah tersebut. Apa kira-kira pembangkit listrik yang ada di dalam hati kita ini, di dalam tubuh kita ini? Ya, hati itu. Kalau misalnya pembangkit listrik itu ada yang berdasarkan energinya, ada batu bara, ada kemudian solar, ada kemudian air, dan lain sebagainya. Nah, hati kita ini energinya itu berdasarkan dari Al-Quran yang kita baca. Jadi jangan heran kalau misalnya hidup kita itu gelisah, hidup kita itu was-was, hidup kita itu tidak tenang, karena sumber energi yang membangkitkan hati kita itu tidak kita suplai dengan maksimal, atau kita suplai tapi tidak dengan kualitas yang maksimal. Itulah Al-Quran yang kemudian hari ini kita baca setiap sholat kita, yang mungkin sebatas itu saja kita dengarkan, atau mungkin satu pekan sekali ketika kajian atau ketika pertemuan, tapi tidak kita maksimal suplai setiap hari, padahal energi itu dibutuhkan setiap harinya. Nah, kembali ke buku Bagaimana Menyentuh Hati karya Abbas As-Sisi ini. Dalam buku ini digambarkan ketika kita ingin mendakwahi seseorang, ketika kita ingin menasihati seseorang, menyampaikan kebaikan kepada seseorang, kita akan menemukan 3 karakter manusia. Karakter manusia yang pertama itu adalah manusia yang memiliki akhlak Islamiyah, yaitu manusia yang telah menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kesehariannya. Ini biasanya Bapak sekalian terlihat dari bagaimana cara dia berbicara dan memperlakukan orang lain yang ada di sekitarnya. Akhlaknya sudah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Lalu kemudian ada karakter manusia yang kedua. Manusia yang kedua ini memiliki akhlak asasiyah, yaitu mereka yang melakukan maksiat dan dosa tapi malu menampakkannya di hadapan orang lain. Nah, kalau orang-orang seperti ini masih bisa kita nasihati, masih mendengar dia. Yang terakhir itu akhlak jahiliyah. Ini orangnya sudah sikapnya nggak terpuji, tercela dia, dan susah untuk didekati apalagi dinasihati. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Nah, untuk kemudian kita bisa memilih tahapan-tahapan prioritas gitu ya, kira-kira bagaimana supaya dakwah kita maksimal, kita bisa melihat ketiga kriteria ini. Walaupun kita tidak bisa memilih dengan siapa kita bisa berinteraksi setiap hari dalam lingkungan pekerjaan kita, bermasyarakat kita, tapi setidaknya ada skala-skala prioritas yang bisa kita pilih dari ketiga jenis karakter akhlak manusia ini untuk kita utamakan, untuk kita dekati dalam secara dakwah menurut buku Abbas As-Sisi ini. Nah, dalam buku ini dikatakan juga ketika misalnya kita telah menetapkan prioritas dari 3 karakter ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, maka kita bisa paling tidak untuk langkah awalnya adalah memenuhi kewajiban kita terhadap orang yang akan kita dakwahi sebagai sesama muslim ini. Sebagaimana dalam hadis bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, bagaimana kita menjawab salam ketika dia memberikan salam, memberi dan menjawab salam. Lalu kemudian bagaimana kita kalau misalnya saudara kita ini tidak ada kabar, kita cari tahu. Biasanya sering sholat berjamaah bersama kita, ini tidak ada. Biasanya ikut majelis taklim bersama kita, ini dia tidak ada. Kita inisiatif, kita cari tahu. Kemudian bagaimana kalau dia sakit, kita jenguk. Afwan, hari ini tidak bisa hadir, sakit, kita usahakan jenguk. Walaupun tidak bisa jenguk offline, kita jenguk online, tanya kabarnya secara japri, kita telepon, video call, dan lain sebagainya. Kemudian kalau beliau atau mereka ini mengundang, kita datang sebisa mungkin. Lalu kemudian kalau misalnya dia bersin, kita jawab bersinnya. Ya, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah dan yahdikumullah. Lalu kemudian yang terakhir, jika ia meninggal, maka kita antarkan jenazahnya. Nah, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, itulah gambaran beberapa contoh kewajiban kita yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai sesama muslim. Lalu kemudian kita singkat saja, dalam buku ini digambarkan ada 12 langkah bagaimana kita bisa menyentuh hati seseorang ketika kita ingin memberikan pesan-pesan kebaikan, ingin menyampaikan
pesan-pesan yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam bingkai Islam yang sangat mulia ini. Yang pertama, untuk menyentuh hati seseorang, maka kita harus memperhatikan penampilan kita. Jadi penampilan kita ini cukup berpengaruh bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Maka sebisa mungkin ketika kita memiliki panggung, memiliki kesempatan, memiliki waktu yang diberikan oleh Allah untuk memberikan pesan kebaikan kepada orang lain, maka perhatikan sekecil mungkin bagaimana penampilan kita di mata orang lain. Memang benar, kita pernah mendengarkan sebuah pepatah, jangan menilai isi buku dari covernya, tapi kalau covernya tidak menarik, bagaimana orang mau lihat isinya? Maka penampilan kita bisa kita jaga. Bahkan dicontohkan bagaimana di buku ini kisah Mus'ab bin Umair, yang kemudian beliau ini adalah sosok sahabat Rasulullah SAW yang kemudian sangat memperhatikan penampilannya di depan target dakwahnya, baik itu secara fisik gitu ya, dan juga bagaimana cara dia menampilkan kata-kata yang bisa memikat lawan bicaranya. Jadi penampilan itu sangat penting di poin yang pertama ini. Poin yang kedua, bagaimana kita menyentuh hati setelah kita memperhatikan penampilan. Poin yang kedua adalah bagaimana cara kita memandang. Bahkan di dalam buku ini bahasanya itu pandangan kasih sayang. Jadi kan kalau kita bisa melihat seseorang itu dari cara pandangnya ke kita aja itu bisa menentukan bagaimana rasa kita menerima kehadiran orang ini gitu ya. Ada orang yang pandangannya lemah lembut, ada orang yang kemudian pandangannya picik gitu ya, kayak nggak senang kalau kita hadir di situ. Ada juga nggak memandang karena dia kebetulan nggak ngelihat kita gitu kan. Tapi ini sangat menentukan bagaimana orang tersebut bisa menerima pesan-pesan dakwah yang ingin kita sampaikan. Jadi cara memandang kita kepada orang yang ingin kita sampaikan pesan kebaikan ini dengan pandangan yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Yang ketiga, setelah memperhatikan penampilan kita, memperhatikan cara pandang kita kepada orang lain, kita juga harus memperhatikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana salam wajib kita, menanyakan kabar. Mungkin menurut kita sebagian dari kita itu adalah basa-basi, bahkan saking akrabnya kita tidak mengucapkan salam yang seperti itu tadi gitu. Tapi ternyata berdasarkan buku karya Abbas As-Sisi ini, salam itu menjadi penting. Makanya kita kalau ketemu ustadz-ustadz kita gitu ya, ketemu dengan habib-habib dan lain sebagainya dalam majelis-majelis ilmu, beliau secara singkat setelah assalamualaikum sehat gitu ya, bagaimana keluarga dan seterusnya, itu walaupun sederhana, katanya hanya sekitar 2 kata dalam satu kalimat, itu membuat kita merasa terperhatikan gitu ya. Makanya penting sekali bagi kita ketika kita ingin memulai dakwah kita mengucapkan salam dan menambahkan beberapa kata yang kemudian bisa membuat kita lebih dekat dengan target dakwah kita. Setelah itu, yang keempat, usahakan berjabat tangan. Alhamdulillah kita melewati fase pandemi Covid, sekarang kita sudah lebih banyak mengikuti kajian-kajian keilmuan secara offline dan sudah diperkenankan ya, walaupun memang dari dulu kita juga sudah melakukan ini, kita berjabat tangan. Dan dalam hadis dikatakan tidaklah kemudian dosa seorang itu digugurkan oleh Allah kalau kita berjabat tangan dengan saudara kita selama kita berjabat tangan itu. Makanya kadang kita ketemu teman kita yang kalau jabat tangannya lama, dia paham hadis ini, biasanya dosanya lumayan banyak itu. Salaman terus. Nah ini yang kemudian bisa kita perhatikan. Nah enak kan kalau misalnya kita ketemu orang, kita dekat, karena apa? Berjabat tangan ini. Selain bisa menggugurkan dosa kita juga bisa memberikan kedekatan yang lebih kepada orang ini. Nah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya kemudian hal-hal yang ini berbeda gitu ya dengan beberapa gambaran lainnya, maka respon-respon yang mungkin diberikan oleh orang-orang yang kita dakwai tadi ada beragam. Tapi kemudian ada beberapa hal yang kemudian bisa kita tambahkan ya sebelum masuk ke poin yang kelima. Ada beberapa hal yang kemudian bisa digambarkan dalam sebuah hadis yang juga menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuka hati seseorang. Ini kan berbicara tahapan-tahapan awal kita ya, bertemu dengan orang-orang baru maupun orang-orang yang mungkin sudah lama tapi dengan situasi yang baru. Nah jadi ada beberapa cara untuk hadir membuka hati seseorang. Yang pertama, kita telah menjadi pribadi yang memiliki nilai dan manfaat. Jadi kehadiran kita itu dengan tekad yang mulia, ingin memberikan manfaat dan nilai bagi orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian hadir dengan wajah yang gembira, wajah yang senang. Lalu kemudian mampu hadir untuk mengurangi kesulitan mereka, tidak menambah beban yang mereka miliki. Lalu kemudian kita bisa membantu menyelesaikan keperluannya. Kita bersabar ketika memang
orang yang kita temui ini lebih banyak ngeluhnya daripada ngasih kabar gembiranya. Kita bersabar. Lalu kemudian yang terakhir, tidak memiliki sifat buruk atau jelek kepada orang yang ingin kita dakwahi. Nah, inilah kemudian tantangan yang bisa kita temui ketika kita ingin tadi bertekad ingin memberikan dakwah kita kepada orang lain, apalagi anak-anak muda yang makin kesini karakternya ini makin random, makin macam-macam, makin berkarakter yang luar biasa, berbeda-beda. Kita lanjut poin yang kelima. Ketika kita ingin menyentuh hati seseorang, pastikan tidak ada paksaan. Jadi kita hadir itu tidak dalam bentuk intervensi gitu ya, tapi memang hadir ingin membantu, memberikan manfaat, tulus ingin menyampaikan nilai-nilai kebaikan, menjadi bagian solusi yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya kita datang dengan hal-hal yang bentuknya adalah paksaan, maka sudah pasti logika akan bertemu dengan logika. Maka semua orang punya logika, maka patahlah semua hal yang ingin kita sampaikan. Makanya buku ini temanya bagaimana menyentuh hati, karena poinnya bagaimana kita menyentuh dari hati akan sampai ke hati gitu. Makanya jangan ada paksaan, karena yang sifatnya paksaan ini tidak akan sampai ke hati. Dia hanya akan sampai di logika dan itu akan sama-sama patah. Kalaupun kita dipatuhi, itu hanya sebatas hubungan secara hierarkis gitu ya. Entah pembina dengan yang dibina, entah guru dengan murid, entah dengan atasan dan bawahan. Hanya sebatas itu. Jadi mereka hanya akan menghormati otoritas kita sebagai pimpinan dan atasannya, tapi tidak sebagai manusia yang memiliki hati yang mulia. Nah, ini berbeda. Jadi pastikan tidak ada paksaan. Hindari bahasa-bahasa yang sifatnya intimidasi dan lain sebagainya. Yang keenam, setelah tadi kita bisa memperhatikan penampilan, bagaimana memperhatikan pandangan, bagaimana kita memulai dengan salam, berjabat tangan, lalu kemudian tidak ada paksaan. Yang keenam adalah bersabar. Karena jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah saja yang sudah dadanya dibelah oleh Allah melalui malaikat Jibril, dibersihkan dari segala macam dosa, yang akhlaknya sangat baik dan terpuji, itu masih saja mendapatkan fitnah, masih saja mendapatkan ujian yang luar biasa dari orang-orang yang beliau dakwahi. Apalagi kita yang tidak pernah lepas dari khilaf dan dosa. Aib-aib kita yang sangat ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sedikit ada yang mulai terbuka. Dan itu yang membuat kita banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Mulai dari kita dibenci, mulai dari kita tidak disukai, difitnah macam-macam. Maka tugas kita yang keenam ini adalah bersabar. Karena memang kalau misalnya kita melihat cara yang paling efektif untuk memberikan nilai-nilai positif kepada orang lain, sebelum kita memulai menyampaikan kata-kata dan pesan-pesan kata motivasi yang luar biasa, adalah memperhatikan bagaimana kita hadir di hadapan dia lewat sebuah keteladanan. Keteladanan ini jauh lebih efektif daripada untaian kata-kata yang luar biasa kita susun dengan indah itu. Kata-katanya indah, retorikanya luar biasa, tapi kalau dia tidak memberikan keteladanan yang baik, maka tidak akan maksimal menyampaikan sebuah nasihat dan pesan-pesan kebaikan. Maka pastikan poin yang keenam ini kita bersabar menghadapi sebuah fase dakwah itu yang memang jalannya itu sangat panjang, penghuninya nggak banyak pula durinya. Maka sabar. Makanya kata Allah, kalau kita pengen minta pertolongan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita pengen minta tolong sama Allah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam sabar itu ada ketenangan. Nah, kita kalau ingin menang, ingin sukses, tenang dulu kuncinya. Dan itu dimulai dari sabar dan kedekatan kita dengan Allah. Ketujuh, setelah bersabar menghadapi segala jenis ujian yang kita hadapi, yang ketujuh adalah bersedia menerima kritik sebagai wadah kita untuk membenahi diri kita. Jadi kadang-kadang kita lupa ya bagaimana kita mendengarkan keluhan orang lain terhadap kita, sementara kita mungkin lebih banyak mengeluh terhadap kehidupan kita, kondisi orang lain, padahal kita juga perlu mendapatkan kritik dan saran dari orang lain. Jadi pastikan kita adalah pribadi yang memiliki telinga yang lembut, yang bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Karena kritik-kritik dan saran yang masuk itu merupakan pesan-pesan gratis yang bisa membenahi diri kita. Bayangkan Bapak-bapak sekalian, hari ini isu yang sedang naik itu kan tidak hanya soal bagaimana kesehatan fisik dan jasad kita saja, tapi juga bagaimana kesehatan mental kita. Kalau kita cek bagaimana harga untuk konsultasi ke psikolog yang mengerti bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi mental kita secara keilmuan, itu harganya relatif lebih mahal daripada kita ngecek ke dokter umum sama-sama spesialis, luar biasa harganya. Tapi itu kebutuhan sekarang.
Bayangkan untuk mendapatkan jasa profesional untuk mendengarkan kita menguraikan masalah itu harganya sudah ada secara rupiah. Tapi dalam sebagai seorang muslim, tugas kita itu mendapatkan porsi yang luar biasa menjadi seorang pendengar yang baik, menjadi seorang pembina, menjadi seorang guru. Telinga kita ini kita bisa gunakan dengan baik untuk membantu orang lain. Nilai plusnya kita menjadi orang yang disenangi oleh orang lain karena kita mendengarkan. Kadang-kadang kita lebih suka berbicara daripada kita mendengar. Padahal untuk menjadi orang yang disenangi oleh orang lain adalah menjadi pendengar yang baik sebelum menjadi pembicara yang baik. Jadi bersedia menerima kritik dan saran. Kemudian yang ke-9 atau ke-8 ya, setelah ke-7 tadi kita mendengar kritik dan saran. Yang ke-8, kita juga harus berlatih bagaimana menyusun strategi dan membaca tipu daya yang ada di sekitar kita. Jadi kita selain menjadi orang yang memperhatikan penampilan, menjaga, kemudian bagaimana mengatur pandangan, kemudian bagaimana mengucapkan salam berjabat tangan, tidak memaksa, kita bersabar, menerima kritik dan saran. Yang ke-8, kita pastikan terus berlatih, menambah kapasitas diri untuk menyusun strategi, membaca situasi yang ada di sekitar kita. Karena di era Ghazul Fikr sekarang, perang pemikiran, apalagi adik-adik kita, itu sangat mudah mendapatkan informasi-informasi yang kadang tidak bisa disaring secara maksimal oleh mereka. Maka tugas kita juga ikut update bagaimana kondisi tipu daya itu terjadi di sekitar kita. Kalau ada yang pernah buka TikTok itu hoaxnya luar biasa. Yang contoh terbaru itu misalnya yang kepindahan atau Piala Dunia kemarin, ketika Messi juara Piala Dunia, Cristiano Ronaldo akhirnya tidak bisa memenangkan Piala Dunia. Itu banyak sekali hoax yang bilang Argentina didiskualifikasi karena suatu hal, tiba-tiba Portugal diangkat jadi juara, gitu-gitu. Hoax yang kayak gitu itu banyak banget. Nah, kita kalau tidak paham hal seperti ini itu ternyata masuk ke dalam berita-berita yang dikonsumsi oleh adik-adik kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita terus berlatih bagaimana mengenal medan kita, fasilitas kita maksimalkan itu untuk menunjang bagaimana kita berdakwah kepada orang lain. Ke-9, nih, gunakan sarana-sarana yang menyenangkan hati. Jadi dakwah kita itu, pesan-pesan kebaikan kita itu akan maksimal sampai kepada orang yang ingin kita sampaikan, atau target dakwah kita itu adalah ketika kita menggunakan sarana yang disenangi. Bisa jadi kalau targetnya adalah orang-orang yang suka olahraga, kita ajak berolahraga. Yang suka kuliner, kita ajak makan. Yang suka jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan. Ini salah satu sarana yang buat kita lebih mudah untuk menyentuh hati seseorang. Kemudian yang ke-10, setelah kita menggunakan sarana-sarana disenangi, kuncinya juga adalah yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita tetap ikhlas. Kembali ke pembukaan tadi, bagaimana kondisi kita. Jadi kalau misalnya kita di jalan mudah patah, mudah hilang semangat, bisa jadi di awal niat kita ada sedikit yang belum menambahkan kata-kata ikhlas ini. Memang secara teori mudah, tapi ternyata dalam prakteknya ikhlas menjadi salah satu kunci yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena memang anak-anak muda ini kalau kita tidak punya sifat ikhlas, ya kita akan mudah patah gitu ya. Karena memang benar-benar berbeda karakternya di era sekarang ini. Yang terakhir, ketika kita sudah melewati fase 1 sampai yang terakhir ini, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita tetap memiliki pribadi yang tetap hangat dan mencari hikmah di balik setiap proses yang telah kita lakukan dalam proses berdakwah tadi. Jadi hikmah dalam perjalanan ini kalau bahasa organisasinya adalah evaluasi. Jadi proses dakwah kita ini kan perlu fase-fase, perlu tahapan-tahapan, dan ada periodenya. Ada 1 tahun, ada kemudian 2 tahun dan seterusnya. Ada waktu-waktu tertentu kita gunakan untuk evaluasi. Ketika dari pola-pola awal bagaimana kita membuka, menjaga, dan sampai akhirnya memulai lagi sesuatu yang baru, perlu ada fase kita mengambil hikmah di balik perjalanan yang kita hadapi. Ketika misalnya ini semua sudah kita lakukan, maka bagaimana kita menyentuh hati seseorang, maka insya Allah lebih mudah kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan bahkan bagaimana menerapkan pedoman-pedoman yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu sendiri. Begitu juga dengan bagaimana kita memberikan informasi bagaimana hadis-hadis Rasulullah itu luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan baru-baru ini kita melewati fase Isra Mi'raj ya, banyak sekali sekolah-sekolah, pokoknya anak-anak muda yang sedang berpendidikan itu menghadapi momen-momen yang luar biasa. Kita memberikan pesan kembali bagaimana Isra Mi'raj itu dialami oleh Rasulullah, dan akhirnya kita mendapatkan perintah turunnya sholat. Nah, sholat inilah pesan sederhana yang paling kita bisa enak sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan pesan-pesan sederhana ini bisa menjadi pembuka untuk orang-orang lain mengerjakan amalan-amalan luar biasa lainnya. Dan yang terakhir, saya yakin dan percaya bahwa memang tidak semua orang bisa mengemban hal-hal yang penuh beban seperti ini. Tapi yang jelas,
kalau kita tidak pernah merasa memilih jalan yang mungkin sulit dan banyak sekali hambatannya ini, tidak pernah terpikirkan sedikit pun, tidak pernah kita bermimpi sedikit pun, maka yakinlah Allah langsung yang memilihkannya untuk kita. Sehingga kemudian Allah ingin menguatkan pundak-pundak kita, sehingga Allah ingin memuliakan kita lewat setiap kesulitan dan ujian yang kita hadapi. Maka berhusnuzonlah kepada Allah, karena ada saja pasti kejutan yang Allah berikan di setiap kesulitan yang kita hadapi, di setiap hambatan yang kita hadapi. Tapi Allah sudah memberikan pesan dalam Quran bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan Allah tidak pernah menguji seseorang di luar dari kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka sekali lagi berhusnuzonlah kepada Allah, teruslah istiqomah dalam jalan kebaikan yang telah kita pilih, sekecil apapun, walaupun hanya satu ayat, tetap kita sampaikan, karena kita tidak tahu amalan kebaikan mana yang membuat kita sampai kepada surganya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di tempat yang lain, di tempat yang lebih mulia, di agenda yang lebih mulia lagi, dan juga kemudian kita bisa berdunia kembali, utamanya di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.